juga Pak Aryadi di Yogyakarta, dan juga semua guru yang sudah hadir di sini. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin itu ya, sebelumnya jargonnya industri 4.0 gitu ya. Kemudian sekarang jargonnya society 5.0 gitu ya. Memang penting ya, memang penting untuk memahami itu ya. Tetapi ada yang lebih mendesak gitu ya. Jadi sebetulnya esensinya apa gitu yang harus kita lihat ya, dan terutama dampaknya pada pendidikan matematika, pada praktek pendidikan matematika di sekolah seperti apa gitu ya. Nah, dengan dasar itu saya akan coba menyajikan yang saya pikir perlu digarap gitu ya. Ini tentunya jauh dari tuntas gitu ya. Lebih banyak yang saya ajukan banyak pertanyaan sebetulnya dibanding jawab ya. Baiklah, saya akan berbagi presentasi. Semoga sudah terlihat ya. Sudah, Prof. Sudah terlihat. Baik. Jadi saya akan berbicara tentang bagaimana ya pembelajaran matematika nanti di masyarakat 5.0 ya. Seperti apa gitu ya. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diubah gitu ya. Kita perlu memikirkan gitu ya. Kita hari ini mungkin ada kesempatan itu ya. Nah, sebetulnya istilah ini kan dari Jepang ya, dari pemerintah Jepang sebetulnya. Society 5.0 itu dilihat sebagai rangkaian revolusi. Ya. Revolusi yang pertama itu terjadi pada saat umat manusia membentuk masyarakat yang berdasarkan pada cara hidup pemulung ya, pemulung dan pemburu ya. Jadi mereka mereka hidup itu menggantungkan pada kemampuan berburu dan mencari makan yang makanan yang sudah ada ya, memetik buah gitu ya. Tetapi dia tidak menanam. Baru di Society 2.0 itu masyarakatnya bercocok tanam ya. Jadi tidak lagi hanya berburu, tidak lagi hanya menunggu buah yang ranum di hutan itu, tetapi pada masyarakat 2.0 mereka sudah menanam dan mereka sudah beternak ya. Jadi dari sana mereka sudah tidak lagi terlalu tergantung pada alam ya. Ini mereka lebih maju ya. Kemudian pada masyarakat 3.0 ini ditandai dengan berkembangnya mesin ya. Jadi industri itu semakin banyak. Jadi pendidikan di sana dituntut untuk menyediakan tenaga buruh ya di situ. Jadi pendidikan itu terjadi revolusi di sana pada masyarakat 3.0 ya. Dan ini yang kemudian nanti di masyarakat 4.0 dikritisi sebetulnya ya, bagaimana pendidikan dari era industri itu seperti pabrik ya, pendidikannya, sekolahnya seperti pabrik gitu. Jadi anak-anak itu seperti murid-murid itu seperti duduk rapi di kursinya gitu ya. Dan nanti akhirnya berapa tahun kemudian mereka menjadi lulusan gitu, seperti barang, menjadi barang yang punya standar tertentu gitu ya, kualifikasi tertentu. Jadi itu yang terjadi. Nah,
di saat itu sebetulnya kritik pada pendidikan, karena pendidikan dilihat semakin tidak manusiawi lagi ya. Ada proses dehumanisasi. Kemudian di society 4.0 atau masyarakat 4.0, teknologi informasi yang berperan banyak ya. Jadi di sana sudah mulai muncul remote teknologi gitu ya, terutama ya kita bisa bekerja secara jarak jauh gitu. Kemudian teknologi informasi mempunyai peran yang luar biasa besar dalam masyarakat ya. Nah, kemudian ini ditandai dengan teknologi komputer gitu ya, banyak masuk pada kehidupan. Terutama dari sisi matematika, dari sisi berpikir di sini ini masuknya berpikir komputasi ya. Sebetulnya di sini sebetulnya apa utamanya adalah hal-hal yang tadinya berpikir sifatnya rutin dan berulang dan prosedural dan juga yang dapat dijelaskan dengan struktur if then else itu diambil alih oleh mesin pada masyarakat 4.0. Itu pada itu ya. Nah, yang diprediksi oleh Jepang kemudian pada masyarakat 5.0 itu kelanjutannya, tetapi penggunaan komputer, penggunaan teknologi informasinya tidak sekedar hanya pada tingkat yang sepele ya, pada tingkat kognitif yang sederhana. Di sini lebih tinggi, ini jadi super smart. Jadi terutama di sini ini dikatakan oleh Menteri Pendidikannya ya. Jadi penggunaan teknologinya terutama nanti kita lihat itu seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning, itu semua yang akan diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tujuannya apa? Masyarakat dapat menciptakan nilai dan layanan baru. Ini penting, nilai baru, layanan baru. Ya. Yang khususnya untuk kita di dunia pendidikan, pertanyaannya adalah layanan pendidikan baru seperti apa yang akan kita dapatkan, yang kita akan ciptakan dengan kita mengintegrasikan teknologi yang baru itu ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan khususnya pendidikan matematika ya. Ini jadi bagaimana? Nah, oleh karena itu kita harus menjawab dua pertanyaan utama ya. Kita sebagai pendidik matematika kita harus menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama itu adalah pendidikan matematika seperti apa untuk menyiapkan pelajar untuk membantu pelajar memasuki kehidupan masyarakat 5.0 ya, di mana kehidupan melibatkan teknologi canggih ya, seperti artificial intelligence, machine learning dalam kehidupan. Pertanyaannya, jadi pendidikan matematikanya harus seperti apa? Itu dari pendidikan matematikanya ya. Nah, pendidikan matematika sebagai sebuah proses, itu dilihatnya begitu. Tetapi bagaimana memperbaiki layanan pendidikan matematika dengan memanfaatkan teknologi? Ini juga pertanyaannya. Bagaimana kita memanfaatkan artificial intelligence atau machine learning untuk belajar matematika? Bagaimana anak-anak kita dapat belajar lebih baik dengan memanfaatkan teknologi itu? Nah, saya akan mencoba mendiskusikan dua pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang pertama mungkin saya tidak begitu tidak begitu saya bahas
Karena saya lebih tertarik pada pertanyaan kedua, ya. Bagaimana kita mengimajinasikan pendidikan matematika yang baru dengan kita boleh memanfaatkan teknologi informasi, teknologi yang modern, ya. Ini yang saya akan coba berpikir, ya, mengangankan dan mengimajinasikan, ya. Nah, pemerintah Jepang yang menyoroti, ya, peluang ini. Jadi di masa depan ini hal-hal teknis mungkin saya sendiri juga kalau ditanya mungkin gaya-gegayaan, ya. Sebetulnya nggak ngerti juga gitu persisnya apa, secara teknis apa. Tetapi ini yang kita bertanya, ya, bagaimana implementasinya dalam pendidikan. Dan khususnya seperti artificial intelligence, itu sekarang ini bukan saya menulisnya imajinasi, ya. Padahal ini sudah diterapkan di pendidikan, ya. Di Cina itu ada sebuah sebuah industri tutorial, ya, untuk penyediaan layanan tutorial, ya, bagi siswa yang menggunakan artificial intelligence. Nanti saya akan ceritakan, ya. Nah, ini yang menurut saya penting, menarik, dan juga penuh tantangan, ya. Bagaimana ini? Menggunakan teknologinya kemungkinan tidak sulit, karena itu sudah tersedia, ya. Yang sulit adalah mengisinya, dan itu yang peran kita, ya, yang dituntut banyak. Nah, salah satu yang ditekankan oleh Menteri Pendidikan Jepang itu mengatakan bahwa seperti sekarang kelas berdasarkan kelas atau grade, ya, berdasarkan usia itu sudah tidak cocok gitu, ya. Dia bilang ini semakin tidak cocok untuk masa depan yang sulit diimajinasikan, ya. Tidak jelas masa depan itu seperti apa, ya. Pekerjaan apa yang masih ada di masa depan kita tidak tahu, ya. Kemudian yang dikatakan haruslah pendidikan melakukan penguatan dalam lintas disiplin, ya. Jadi ini semua ditujukan untuk masa depan yang semakin kabur, semakin sulit dibayangkan. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan liberal arts perlu diperhatikan lebih serius. Artinya apa? Liberal arts itu artinya pengembangan diri, ya. Pengembangan diri siswa itu lebih diutamakan, ya. Sementara pendidikan kita hari ini masih masih dipengaruhi oleh era masyarakat industri, itu kita hanya berpikir untuk anak-anak kita menjadi buruh, menjadi pekerja. Nah, ini harus diubah karena kita ingin anak-anak kita itu akan sanggup hidup secara efektif dalam dunia yang belum bisa kita bayangkan. Mereka harus bisa bekerja untuk pekerjaan yang hari ini belum ada. Nah, oleh karena itu, yang harus kita siapkan itu adalah siswa-siswa kita memiliki kemampuan dirinya untuk belajar dan berpikir. Belajar hal baru, belajar keterampilan baru, dan juga berpikir. Secara khusus pengembangan diri pelajar dalam pendidikan seperti berpikir, problem solving, berkomunikasi, ini yang harus jadi prioritas. Ya, ini yang harus dipikirkan. Jadi kalau kita mau merevolusi pendidikan kita, dan itu memang seharusnya, kita harus berpikir bagaimana melalui belajar matematika, khususnya siswa juga mengasah kemampuannya berpikir, memecahkan masalah, termasuk di sana sikap, ya, sikap gigih gitu, ya, sikap teliti, sikap akurat gitu, ya. Hal-hal seperti itu yang harus dikembangkan, ya, oleh itu. Nah, ini
dengan artificial intelligence dan machine learning, pendidikan itu semakin dapat dipersonalisasikan. Artinya apa ini? Artinya begini, kalau kita sekarang masuk sekolah gitu ya, masuk kelas gitu, maka pelajarannya kita harus mengikuti seluruh siswa di kelas ya. Kita mengikuti urutannya awalnya misalnya di kelas itu sedang mengajarkan pecahan penjumlahan pecahan misalnya ya. Nah, seandainya ada seseorang yang sudah bisa penjumlahan pecahan ya, dia tidak tidak mau harus ikut penjumlahan pecahan karena sifatnya massal, pendidikannya masih massal. Nah, dengan artificial intelligence dan machine learning, pendidikan dapat dipersonalisasikan. Sifatnya jadi individu, ya, personal sifatnya. Jadi setiap siswa itu punya kurikulum sendiri nanti dengan artificial intelligence karena programnya itu sudah bisa diatur, bisa dibuatkan oleh artificial intelligence. Jadi kalau saya sudah dicek oleh artificial intelligence misalnya di diagnosis saya sudah menguasai perkalian pecahan gitu ya, maka saya disiapkan untuk belajar untuk hal-hal yang lebih lanjut gitu ya. Tetapi kalau saya misalnya perkalian pecahan ternyata saya gagal, maka artificial intelligence bisa menyusun program untuk saya belajar penjumlahan dahulu, pengurangan gitu ya, dan seterusnya. Atau bahkan, oh iya saya ternyata penjumlahan bilangan bulat juga belum. Nah, itu artificial intelligence akan menyiapkan programnya. Ini perubahan yang harus kita manfaatkan. Kita guru matematika harus memanfaatkan ini. Ini sangat akan membantu anak-anak kita. Ya, kita tidak mungkin sekarang melayani setiap murid di kelas. Bagaimana? Saya punya murid 20 saja sudah sulit ya. Memperhatikan satu persatu, membuatkan program masing-masing, tidak bisa. Tetapi dengan artificial intelligence nanti itu bukan hal yang aneh gitu ya. Setiap siswa itu akan tahu programnya sendiri dan itu akan dilayani masing-masing sendiri ya. Dan ini yang saya pikir kita harus optimis dalam hal ini. Nah, pertanyaannya juga bagaimana sebetulnya realistis tidak menerapkan kelas yang luas ya, sungguh-sungguh berbasiskan kompetensi. Ini tidak mungkin di pendidikan konvensional, di sistem pembelajaran yang tanpa teknologi ini sulit ya. Ya bagaimana kita bisa menyusun program untuk betul-betul untuk siswa yang banyak, tetapi masing-masing punya kebutuhan sendiri, ketertarikan sendiri, kemudian kompetensinya juga berbeda-beda. Bagaimana mungkin? Tidak bisa. Tetapi ini mungkin dengan teknologi. Sangat mudah gitu ya dilakukan. Teknologi dapat membantu setiap siswa untuk mendiagnosis dirinya sendiri, misalnya dia tidak bisa apa, kemudian dia bisa menyusun programnya dibantu oleh AI. Nah, untuk mewujudkan itu kita butuh diagram ya, sebuah diagram matematika dari TK sampai kelas 12 yang menggambarkan keterhubungan dan prasyarat untuk topik-topik di matematika sekolah. Ini perlu. Nanti jika sudah ada artificial intelligence untuk itu, toh ini akan dibutuhkan diagram ini. Nah, saya coba menyusun ini misalnya ya. Ini saya juga tidak punya program yang program yang baik ini yang ada di internet. Saya misalkan SPL
sistem persamaan linear dua peubah. Ini di SMP kelas 8 mungkin ya. Oke. Untuk itu dia harus memahami persamaan linear satu peubah. Yang biru itu ya. Yang biru ini. Coba saya ini. Yang ini ya. Yang ini. Ini jadi untuk bisa belajar sistem persamaan linear dua peubah, dia harus belajar dahulu, menguasai dahulu persamaan linear satu peubah. Nah, untuk belajar persamaan linear satu peubah, dia harus menguasai pecahan. Dia harus menguasai rasio. Dia harus menguasai proportional reasoning. Yang ini diajar di SD. Ya. Nah, ini kita bisa lihat seperti itu. Kemudian ini ada aplikasinya. Kemudian dari sini menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, ini harus metode substitusi, ada metode grafik gitu ya. Nah, dengan diagram seperti ini kita bisa menyusun program. Kalau misalnya ya, saya misalnya tidak menguasai SPL dua peubah, saya harus diperiksa yang mana saya tidak bisa. Saya tidak bisa menggambar grafik dua persamaan linear. Apakah saya tidak bisa menyelesaikan sistem persamaan linear? Apakah saya tidak bisa menerapkan dalam dalam kehidupan nyata? Apakah saya masih belum tahu tentang persamaan linear satu peubah? Nah, ini yang harus dilakukan oleh komputer. Artificial intelligence yang nanti akan memeriksa. Kalau saya tidak bisa SPL dua peubah, di bagian mana yang saya harus pelajari? Nanti guru jadi harus bisa mendampingi, jadi mengetahui. Nah, hal seperti ini sekarang tidak mungkin. Bagaimana saya mengetahui? Misalnya ada siswa pindahan dari Jakarta ke Bandung misalnya, ya. Nah, saya harus memeriksa dia itu punya pengetahuan di mana dan belum tahunya apa. Dari mana saya bisa memeriksanya? Untuk mendiagnosisnya akan sulit sekali kalau kita menggantungkan pada manusia, ya, pada kemampuan manusia. Karena saya hanya tanya paling hanya 2 atau 3 pertanyaan, kemudian saya harus memutuskan. Yang mustahil itu sebetulnya. Dengan artificial intelligence ini, tetapi kita bisa memeriksa siswa dan itu diklaim ya oleh satu yang namanya Squirrel AI, itu namanya sebuah industri tutorial di Tiongkok. Itu dia menjamin dalam 2 jam itu bisa mendiagnosis siswa. Bayangkan kita yang guru itu untuk 2 bulan pun kita belum tentu bisa mendiagnosis siswa. Ya, jadi hal ini sangat membantu. Ya, ini saya coba cari lagi ya. Ini di internet gitu. Ini masih menurut saya masih sulit ya. Ini begini kompleksnya gitu ya. Tetapi ya harus dibuat ini ya. Nah, ini ada satu yang saya tertarik. Ini coba Anda lihat ya. Ini menurut saya menarik ini. Nah, coba saya matikan dulu lasernya. Ini ada sebuah masih terlihat ya ini ya. Oke, maaf. Maaf, agak lamban ini. Bentar ya.
Kalau ini terlihat tidak ya? Ini terlihat tidak? Lihatnya slide ada tulisannya coherence map, Prof. Oke, coba saya share langsung aja bentar. Ini terlihat ya sekarang ya? Ya, sudah Prof. Oke. Website Nah, ya ini. Ini seperti ini yang saya bayangkan ya. Kita seharusnya ya entah ya siapa ya yang membuat ini ya. Seharusnya di Kemdikbud atau di Balitbang itu menyusun ini sebetulnya. Coba kita bisa bayangkan ya. Ini misalnya ini tentang mengetahui dan menerapkan sifat bilangan pangkat bilangan bulat untuk membangun ekspresi bilangan yang ekivalen ya. Misalnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 gitu. Oke. Kalau dia tidak bisa ya, ini kita bisa lihat ya. Oke, dia di mana tidak bisanya? Oh, dia di kelas 6. Gitu ya. Kalau ini masih tidak bisa ini ada tasnya, ada dicoba dia bagaimana misalnya ditanya berapa digit terakhir dari 7 pangkat 2011 gitu ya. Coba jelaskan. Kalau dia masih tidak bisa, mundur lagi. Apakah dia sudah menguasai tentang operasi aljabar gitu ya. Dan ini hal seperti ini. Jadi dengan diagram, dengan database yang lengkap seperti ini, kita bisa mendiagnosis setiap siswa dengan lebih baik lagi, gitu ya. Ini yang akhirnya akan, menurut saya, akan mengubah permainan pendidikan kita ya. Bagaimana game dalam arti ini ya, garapan kita ya, lahan pendidikan ini, matematika khususnya, akan berubah total kalau kita sanggup membangun seperti ini. Hal ini tidak bisa kita tunggu. Ya, ini harus kita garap mulai sekarang. Sehingga pada saat teknologinya siap, kita sudah tinggal memasukkan data ini kepada ke database itu. Ya, itu yang menurut saya perlu dilakukan. Oke, saya akhiri ini tinggal satu lagi. Terima kasih. Kita harus ini ya, tantangannya besar untuk membangun matematika sekolah ini, dan mumpung semua sedang pada garis start yang sama, kita dapat memanfaatkannya ya. Itu saja mungkin presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Iwan, luar biasa gagasan-gagasannya. Tadi ada juga yang menarik, Bapak dan Ibu bisa berinteraksi melalui yang dipaparkan oleh Prof. Iwan pada sebuah web. Bapak dan Ibu bisa nanti mencoba-cobanya dan mengeksplorasi kembali. Kita langsung aja sebelum kita ke sesi tanya-jawab, Bapak dan Ibu sekalian, kita berikan kesempatan untuk narasumber kedua kita, yaitu Dr. Arya Diwijaya, untuk memaparkan gagasannya pembelajaran matematika dalam menghadapi era civil society 5.0. Silakan Pak Dr. Arya Diwijaya. Terima kasih Pak Herudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Prof. Iwan Pranoto, yang saya hormati Pak Herudin, yang saya hormati tim Casio, dan tentunya Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk bersama-sama berbincang, berbagi sudut pandang, berbagi pengalaman tentang bagaimana pembelajaran matematika. Nah, mohon izin saya sambil berbagi layar. Tadi saya lihat sekilas di kolom chat ada yang bertanya itu, tanyanya ke Casio sih. Itu bagaimana itu kalkulator dipakai untuk pembelajaran? Nanti mohon izin saya ada beberapa sedikit contoh sederhana saja. Karena contoh yang lebih kompleks ada Pak Hairudin, dan juga tentunya kami harap Bapak Ibu bisa mengeksplorasi lebih lanjut.
Tadi kaitannya dengan revolusi industri dan juga society ya, bahwa perkembangan semakin pesat. Nah, di sini saya mohon izin nanti sedikit berbagi teknis ya, praktis di lapangan bagaimana untuk menggunakan kalkulator dengan dikaitkan ke isu yang sekarang sedang booming ya, berpikir komputasional. Pokoknya kalau apa-apa sudah disurvei secara internasional biasanya cepat booming. Karena tahun 2018, mulai 2018, itu computational thinking itu salah satu aspek yang diukur di PISA. Padahal kalau CT itu sendiri sudah sejak lama sekali. Google for Education sejak tahun 2009-an sudah kampanye computational thinking. Tapi ternyata langsung penyebarannya masif begitu disenggol oleh OECD PISA. Nah, saya mohon izin menyampaikan beberapa hal. Ini yang sederhana saja dulu. Saya mulai dari hal yang intermezzo dulu. Ini peta pemasaran robot, Bapak Ibu. Dari tahun 2000 sampai dengan 2020 itu sangat pesat gitu loh. Jadi tahun 2000 penjualan robot itu 7,4 miliar US dollar ya. Berkembang pesat sampai dengan tahun 2020 ini adalah 42 dan 2025 diproyeksi ini sekitar 66,9. Artinya robot semakin banyak. Dan yang menarik tidak hanya di kalangan industri ataupun komersial, tapi sampai masuk ke ranah personal. Artinya apa? Artinya pengembangan teknologi semakin pesat. Gitu. Tentu kita bertanya-tanya ya, bahwa di satu sisi kita banyak terbantu itu. Sekarang saja salah satu produsen perangkat smartphone aja sudah membuat robot untuk menyapu lantai gitu loh. Robotnya kalau nggak salah harganya sekitar 4 juta rupiah gitu ya. Itu bisa menyapu lantai dengan mengetahui obstacle-obstacle yang ada. Bisa mendeteksi, oh ini ada benturan, ada penghalang, dia akan membelok sendiri. Sehingga di sekitar kita akan semakin banyak semacam itu. Sehingga tentunya kita harus bersiap. Jangan sampai ketika di banyak sektor kita sudah mulai tergantikan oleh teknologi dan robot, bagaimana ke depan? Tadi Prof. Iwan menyampaikan bahwa kita tidak punya gambaran kok pekerjaan ke depan akan seperti apa. Sehingga tentunya ini juga menjadi PR kita bagaimana kita memfasilitasi siswa kita di kelas. Sedikit ilustrasi saja di sini bagaimana komputer itu dianggap bagus dalam computing, sedangkan manusia itu dalam bernalar. Artinya apa? Mungkin kita pembelajaran matematika fokusnya sudah bukan lagi dalam kalkulasi. Fokusnya bukan di berhitung. Kenapa? Begitu anak selesai sekolah, kembali ke masyarakat, ya, kalau kita hanya menekankan pada kemampuan berhitung, begitu di masyarakat sudah ada alat bantu. Kalah deh dengan alat bantu itu. Nah, sehingga justru tantangan kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang kita miliki, yaitu bernalar di situ. Nah, hal yang menarik adalah kegelisahan itu juga ditangkap oleh Wolfram. Saya rasa bagi rekan-rekan yang di bidang pendidikan, di bidang matematika itu maupun pendidikan matematika familiar dengan Wolfram. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya. Pengembangan software, bahasa pemrograman, gitu ya. Jadi Wolfram, Konrad Wolfram, CEO-nya itu memiliki kegelisahan. Dia menganggap bahwa pembelajaran matematika itu perlu direformasi. Itu dia kampanye sejak tahun 2012, sudah lama sebenarnya, hampir 1 dekade yang lalu. Yang menarik adalah bagaimana seorang pengembang teknologi, software, dan juga banyak digunakan dalam bidang matematika, mengatakan ada yang salah dengan pendidikan matematika saat ini. Nah, ini datanya Bapak Ibu. Ini datanya. Bahwa dari kajian tim Wolfram itu disebutkan bahwa pembelajaran matematika saat ini itu masih cenderung fokus pada kalkulasi manual. Jadi di situ yang digembleng di situ. Sehingga mayoritas penekanannya malah berhitung secara manual. Bahkan untuk masalah yang sederhana. Jadi ilustrasi sederhana misalkan mencari volume tabung itu, kita pilihkan yang nanti jari-jarinya besar, ukurannya besar, tingginya lumayan, pi-nya pakai 3,14. Energi anak habis untuk kalkulasi. Padahal seharusnya apa? Dalam konteks ini fokusnya adalah bagaimana anak berpikir tentang volume tabung, bukan bagaimana melakukan perkalian. Sehingga di sini apa? Wolfram mengatakan bahwa sekarang itu yang lebih penting bukan kemampuan berhitung secara manual, tetapi bagaimana pembelajaran kita seharusnya fokus pada
proses berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Ya, kita boleh berbeda sudut pandang ya tentunya ya. Cuma alangkah lebih baik tentu kalau kita bisa mencerna dinamika yang ada di sekitar kita. Kalau kita di kelas misalkan ya, mendampingi siswa kita belajar seperti saat kita dulu SD atau SMP, artinya kita mengajak siswa kita kembali ke masa lalu, ke zaman saat kita kecil. Padahal kan kita menyiapkan untuk generasi ke depan, ya. Bukan itu generasi yang ke masa lalu. Artinya memang tidak bisa dipungkiri ada dinamika. Tadi banyak disampaikan Prof. Iwan tadi. Bagaimana tentang dinamika ya, kemampuan siswa itu bisa ditangkap dengan software sehingga bisa differentiated learning gitu loh. Pembelajarannya bisa berbeda-beda. Nah, saya ingin fokus di sini ya. Sehingga apa sih yang ditawarkan oleh Wolfram gitu loh. Dia mengatakan bahwa kita harus stop. Pembelajaran yang hanya manual itu harus stop. Kenapa? Karena pembelajaran semacam itu cenderung siswa robotik dan tidak tertarik dengan pembelajaran. Jadi cenderung robot aja, hanya diminta ngitung yang hitung, dah itu. Nah, oleh Wolfram dikatakan bahwa saatnya kita membawa siswa menjadi pemikir yang lebih aktif. Jadi fokusnya pada pemikir, bukan penghitung. Kita nggak bisa kok Bapak Ibu yang misalkan di SMK setelah lulus, nah nanti kalau kalian kerja misalkan sebagai kasir atau di mana ya, jangan pakai kalkulator ya, nanti kalian tidak paham konsepnya. Nggak bisa Bapak Ibu. Faktanya tidak bisa dihindarkan di situ. Sehingga kita bisa memberikan energi kita lebih dari sekedar kalkulasi. Tentu idenya semacam itu. Hal yang lain adalah hal menarik juga, sangat eksplisit itu, bahwa Wolfram mengatakan bahwa stop membuat siswa kita menjadi manusia kalkulator. Buatlah mereka sebagai problem solver, sebagai pemecah masalah. Nah, jadi inilah berbagai macam pergeseran, reformasi yang dikampanyekan di berbagai kalangan di situ. Dan saya rasa ini juga menarik untuk kita cermati, Bapak Ibu. Ini kita bicara tentang skema konsep dari Wolfram. Lalu dia tentu menawarkan solusi ya. Salah satu yang mengemuka adalah yang berpikir komputasional, Bapak Ibu. Yaitu berpikir seolah-olah komputer kan. Bahasa sederhananya mungkin itu. Nah, kenapa sih berpikir komputasional menjadi isu yang penting? Karena banyak pihak, mulai dari Google for Education, OECD, Wolfram, itu memposisikan bahwa berpikir komputasional itu semacam perpaduan antara kemampuan berpikir manusia, mengoptimalkan kemampuan berpikir dengan pemanfaatan teknologi. Kebetulan saya juga di Pusmenjar dilibatkan dalam persiapan PISA 2022 ya, sehingga punya gambaran bagaimana pola dan karakteristik permasalahan ataupun soal PISA yang akan diangkat di tahun-tahun berikutnya di situ. Sehingga memang betul, isu sekarang ke arah sini Bapak Ibu. Berpikir komputasional. Wah, istilah apa ini? Ya, mungkin sebagian di antara kita kadang langsung pasang kuda-kuda begitu ada terminologi baru. Komputasional, wah jangan-jangan ini terkait dengan komputer ini. Atau komputasi, dengan perhitungan ini. Ya, marilah kita cermati Bapak Ibu. Kan ada ungkapan ya, tak kenal maka tak aruf. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita lihat satu persatu, bahwa secara garis besar ada 4 aspek pada computational thinking. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga algoritma. Dan yang terakhir adalah abstraksi. Kita lihat satu persatu. Nanti kita lihat bagaimana kalkulator bisa berkontribusi ke arah situ. Yang pertama adalah dekomposisi Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud kompetensi terkait dekomposisi? Adalah kompetensi dalam memecah masalah menjadi lebih kecil. Karena tidak jarang di sekitar kita masalah yang kita hadapi besar. Sehingga untuk memecahkannya, untuk menyelesaikannya, kita perlu membreakdown, memilah-milah menjadi yang lebih kecil lagi. Dalam konteks ini tentu bukan sekedar dekomposisi dalam konteks matematika ya. Kita sekarang bicara secara lebih luas lagi. Kita berbicara dalam hal berpikirnya. Ini contoh dekomposisi Bapak Ibu. Kita akan bangun rumah ya, kita punya batu bata begitu banyak, tapi diturunkan di pinggir jalan, akan kita bawa ke dekat rumah kita. Tentu akan sangat sulit kalau seluruh batu bata kita angkut. Tapi tentunya ini yang kita lakukan. Kita angkat sedikit demi sedikit.
Sehingga akhirnya akan terpecahkan. Nah, ide besarnya semacam ini. Inilah dekomposisi. Melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang ada itu tersusun, terkomposisi dari masalah-masalah yang lebih kecil, yang lebih bisa dikelola di situ. Yang kedua, pengenalan pola. Ya, ketika kita familiar ya dengan pengenalan pola. Wah, tapi bukan wah sekedar wah ini meneruskan ke sini berapa ya? Oh, 26 ke 50 tambah 24. 50 ke 74 tambah 24. Ini tambah 24 lagi. Oh, maka yang berikutnya adalah 122 misalnya. Jadi bukan sebatas itu saja. Tapi secara umum bagaimana ini juga contoh dari pengenalan pola. Pola pikirnya adalah ketika kita melihat langit mendung, kita siap-siap payung di situ. Karena kita sudah mencermati pola dari fenomena yang ada. Bahwa ketika langit mendung, kecenderungan akan hujan. Sehingga kita bersiap di situ. Pun juga di sini, kita akan pergi bekerja. Pada jam-jam tertentu, kita lihat, wah ini jam 6:30 kalau lewat jalur itu biasanya macet. Walaupun jaraknya lebih pendek, maka hindari di situ. Ini kan pengenalan pola. Bagaimana kita mengasah siswa kita untuk mencermati data yang ada dan melihat pola-pola yang tercermin dari data itu. Nah, ini yang penting untuk dikembangkan. Aspek yang ketiga, algoritma. Ini juga, wah algoritma matematika sekali, operasi baris elementer lah, ataupun prosedur-prosedur yang lain. Tapi tentu tidak sebatas itu. Algoritma adalah kemampuan dalam menetapkan langkah penyelesaian masalah. Sehingga ketika kita bicara resep cara masak mie instan, bubur instan, itu juga algoritma. Apakah misalkan airnya masih dingin dicampur bahan baru dipanaskan, atau airnya dipanaskan baru dicampur bahan? Ini kan langkah penyelesaian. Ini sangat penting. Seolah-olah, tapi enggak, ini adalah alur berpikir di situ. Dan komponen yang keempat adalah abstraksi. Bagaimana kita menghilangkan data yang detail, tapi bukan sebatas membuat model matematika ya. Kita bicara yang lebih luas lagi. Bagaimana ketika kita masuk ke Google di situ ya, kita mengetikkan misalkan pembelajaran matematika, akan ada banyak hasil, jutaan hasil di situ. Maka kita perlu apa? Mencermati, menghilangkan detail-detail yang tidak penting dan kita hanya mengambil data yang relevan. Itu adalah esensi dari abstraksi. Jadi 4 subkomponen ini, subkemampuan ini adalah yang dirasa dan diyakini sangat perlu untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan zaman. Lalu pertanyaannya tentu bagaimana peran kalkulator? Karena tadi di chat juga ada yang menanyakan hal itu. Mohon izin saya, karena ada audiens dari kita adalah rentangnya mulai dari SD, mohon izin beberapa contoh juga dari level SD di situ. Dekomposisi adalah kemampuan melihat masalah. Maka ini Bapak Ibu guru SD ya dalam hal ini misalkan. Dengan menggunakan kalkulator hitunglah 2 tambah 4, 3 tambah 5, 6 kurang 1, 3 kali 4. Begitu melihat soal itu, wah Pak itu anak nggak mikir Pak. Wah anak itu hanya memencet tombol. Konsepnya tidak dapat. Tapi bagaimana kalau kayak gini Bapak Ibu? Bahwa anak diminta menghitung 2 ditambah 4, tapi tidak boleh menekan tombol 4. Artinya permasalahan utamanya bukanlah 2 tambah 4 sama dengan gitu. Tapi anak berpikir tentang 4 itu tersusun dari apa? Perpaduan bilangan dan operasi semacam apa yang bisa menghasilkan 4? Anak kelas 1, 2, 3 mungkin akan mengganti misalkan 2 tambah 1 tambah 3. Begitu anak kelas 5 sudah belajar tentang desimal, mungkin bisa jadi mereka tertantang menggunakan 2 tambah 1,5 tambah 2,5. Anak yang levelnya lebih tinggi lagi bisa menggunakan 2 tambah akar 16. Jadi satu adalah apa? Kemampuan berpikir kreatif juga berkembang di sini. Bahwa divergen di sini. 4 adalah ujung akhirnya. Kita ingin tahu apa saja yang pada akhirnya bisa menghasilkan 4. Nah, ini contoh dekomposisi. Kejelian anak untuk melihat di situ. Dan ini sangat krusial. Karena tentu saja apa? Tidak semua permasalahan itu penyelesaiannya forward ya, maju terus 2 tambah 4 sama dengan. Kadang kita pun harus memecahnya, harus mundur juga. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana kalkulator sederhana sekalipun itu bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi HOTS tidak harus yang rumit Bapak Ibu.
Kalau saya diberikan soal misalkan 1.193.276 dikalikan 312.254, ini soalnya sulit bagi saya. Karena kalkulasinya rumit, tapi bukan berarti kompleksitas berpikirnya tinggi. Enggak, ini rumit kalkulasinya. Akan jauh lebih kompleks tingkat berpikirnya ketika diganti 9 sama dengan titik-titik. Itu sudah hot. Jadi hot bukan berarti sekali lagi kompleks perhitungannya. Nah, ini contoh sederhana bagaimana kalkulator bisa berkontribusi pada pengembangan kemampuan dekomposisi. Yang berikutnya apa? Ini mungkin dekat juga dengan kehidupan kita. Bagaimana kalkulator bisa mengarah pada pengenalan pola dan akhirnya bisa mengembangkan kemampuan berpikir lebih lanjut lagi. Saya akan berbicara pengalaman saya saat SD. Mungkin berbeda dengan pengalaman teman-teman semua di sini. Bahwa dulu saat SD dikenalkan desimal adalah intinya desimal itu membuat penyebutnya adalah 10. Sehingga ketika 1/5 maka diarahkan supaya penyebutnya menjadi 10. Ini yang dilakukan. Dan pada akhirnya dikenalkan bagaimana notasi dari desimal. Nah, ini yang dulu saya pelajari. Jadi yang saya lakukan pada akhirnya apa? Lebih banyak kalkulasi kan. Bahwa ketika misalkan di sini adalah setengah gitu ya, saya banyak kalkulasi bagaimana supaya di sini per 10 kali 5, 5/5. Jadi yang saya lakukan proses berpikir saya adalah kalkulasi di situ. Bukan memaknai. Jadi kalkulasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ganti dengan pendekatannya yang sifatnya induktif ya. Jadi penemuan. Apalagi kan pendekatan yang dikampanyekan pemerintah adalah pendekatan saintifik kan, pada awal kurikulum 2013. Ataupun pendekatan problem based learning ataupun discovery. Nah, sekarang kita lihat adalah ini contoh sederhana, kalkulator sederhana. Anak bisa dipaparkan data-data yang ada 1/10 begitu tekan sama dengan lalu dikonversi ke bentuk digital hasilnya 0,1. Begitu 2/10 ternyata 0,2. 4/10 0,4, 5/10 0,5, setengah itu 0,5 juga. Tentu kalau kita bicara istilah notasi 0,1, 0,2 itu kan pengetahuan faktual. Kita beritahukan, ini namanya desimal notasinya. Tapi yang inti pembelajarannya adalah anak tahu apa sih makna dari desimal itu. Kok bisa ketika 1/10 0,1, 2/10 0,2. Nah, ini pengenalan pola. Anak tentunya dengan proses diskusi, dengan proses fasilitasi kita diarahkan untuk mencermati bahwa oke, ini 1, ini 2, ketika di sini 4, di sini 5, di sini 5. Tapi ketika di sini 1 ternyata bukan 0,1. Wah, ketika mengamati pola di sini, anak mungkin langsung, oh ya, lihat pembilangnya saja. Mungkin di situ akan semacam itu kesimpulannya. Makanya diberikan data baru. Ternyata pembilang bukan satu-satunya faktor yang diperhatikan. Karena ketika 1/2, desimalnya bukan 0,1, tapi 0,5. Nah, jadi dari proses inilah, dari proses diskusi semacam ini, dari proses pengamatan pola semacam ini, kemampuan analisis siswa akan berkembang. Anak akan mencermati kaitan antar data. Ini kan sekarang zamannya big data kan, datanya masif gitu loh. Data yang ada di sekitar kita ibaratnya sedang berenang di lautan data, di samudera data kan. Sehingga kompetensi yang penting adalah bagaimana kita membekali anak untuk bergelut dengan data itu. Nah, ini contoh sederhana, ini contoh untuk SD. Berikutnya pun masih bisa untuk SD. Bahwa tadi belajar desimal, sekarang belajar makna persen. Bahwa ketika 11% ternyata 11/100. Kalau zaman saya dulu langsung diberitahukan, nah ini namanya persen. Persen itu kepanjangannya per 100. Jadi penyebutnya 100 itu zaman saya SD. Saya tidak tahu zaman sekarang seperti apa. Karena ketika itu pun akhirnya akan sama. Ketika saya diberikan permasalahan 1/4 akan dikonversi menjadi persen, pada akhirnya yang dipikirkan adalah bagaimana melakukan perhitungan. Intinya di perhitungan.
lingkungan. Padahal kan tidak sebatas itu saja makna dari persen. Dengan penggunaan kalkulator ini, kalau akan sebagai penghasil data untuk kemudian dicermati bagaimana pola-pola pada data itu untuk ditarik kesimpulannya. Ketika 23% ternyata 23, ketika 10%, waduh, atasnya kok bukan lagi 10. Wih, sebentar, oh 10. Ini bawahnya 10. Enggak, udah mulai jeli di situ. Begitu 20%, lah kok bukan 2 ya? Mas pernah. Begitu 25%, ini juga 1 dan bawahnya 4. Jadi kejelian semacam itu yang kita harapkan bisa dikembangkan dengan memanfaatkan kalkulator. Jadi pada akhirnya apa? Ini adalah proses pembelajaran dengan penemuan terbimbing gitu loh. Jadi sangat mungkin, jadi kalkulator dalam hal ini tidak membatasi pemahaman konsep, malah sebagai alat untuk menemukan konsep. Yang dilakukan anak bukan berpikir kalkulasinya, adalah berpikir matematikanya. Jadi saya rasa dalam konteks-konteks semacam ini malah proses berpikir anak lebih aktif. Ada contoh yang lain, SMA misalnya. Wah Pak, SMA itu kan harusnya deduktif Pak. Oke, iya betul, deduktif. Tapi dalam konteks kejelian bereksperimen, kejelian mencerna data, maka tidak, menurut saya tidak masalah kalau kita bermain perpaduan antara induktif dan deduktif. Bisa diawali dengan induktif, ya, lalu nanti dikonfirmasi kebenarannya secara deduktif. Nah, ini bagaimana ini lebih kompleks ya dari yang tadi. Bahwa anak diminta menggunakan ini, kebetulan seri ClassWiz banyak fiturnya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini misalkan itu ya, ini kan mungkin hanya kalkulator dagang ya. Kalau yang ini banyak, bisa untuk fungsi ya, bisa untuk matriks, punya spreadsheet juga seperti Excel gitu ya. Jadi ini fiturnya banyak. Nah, ini contoh sederhana bahwa anak diajak ya untuk melakukan pengamatan data. Mereka diminta memasukkan 2 fungsi, sin X dan cos 90 kurangi X. Ini sudah di-set derajat ya di sini ya. Lalu diminta memasukkan nilai-nilai sudut tertentu. Begitu enter akan muncul tabel semacam ini. Anak diminta mencermati. Apa yang menarik, nak? Wah, tentu ini kelihatannya cukup eksplisit ya. Ternyata nilainya sama, Pak. Nilainya sama terus ini. 0,0015 derajat, 0,2588, 0,2588. Akhirnya, wah berarti 2 hal ini sama, Pak. Nah, akhirnya bisa menemukan. Itu yang disimpulkan oleh anak. Yang dipikirkan oleh anak di situ. Proses berpikirnya. Barulah nanti boleh kita untuk memperkuat, kita padukan dengan pendekatan yang sifatnya deduktif. Akhirnya akan saling melengkapi. Matriks juga sama ya. Ini tadi ada di kalkulator yang ClassWiz ini matriks. Jadi memang nanti tinggal menu ini sebenarnya Bapak Ibu, ini ada menu. Menunya ada banyak sekali, ada 12 ya, ada 12 pilihan. Untuk statistika juga ada. Dulu mungkin sebagian di antara kita belajar bagaimana cara menjumlahkan matriks. Langsung diberitahukan caranya. Yang ini bisa juga dengan pola induktif juga. Anak diminta mencermati kasus-kasus yang ada, bagaimana ketika ini matriks A diberikan, matriks B diberikan, lalu kita jumlahkan kedua matriks tersebut, ternyata hasilnya semacam ini. Anak diminta mencermati hubungan di antara ketiga matriks tersebut. Yang harapannya, ya kita bicara harapan ya, karena justru di sini peran kita sebagai fasilitator ya. Anak bisa mencermati, bisa menangkap hubungan di antara data yang ada. Ini yang penting Bapak Ibu. Ini yang penting. Pencermatan data ini, kalau kita mau tarik ke isu yang lebih luas lagi, ini bisa ke literasi informasi Bapak Ibu. Ini isu yang besar juga. Karena Kemko bikin ada pandemi COVID ya, tahun 2020 ya, langsung menerbitkan press release untuk penguatan literasi digital di sekolah untuk mencegah adanya infodemik. Jadi nggak hanya pandemik saja istilahnya, ada infodemik. Infodemik adalah masifnya informasi yang kadang mengaburkan kebenaran informasi. Nah, jadi ini udah kampanye pemerintah juga.
Literasi informasi itu intinya adalah apa? Intinya kemampuan dalam mencari informasi. Itu tahap awal. Mencari contoh yang sederhana, Bapak Ibu ingin belajar matematika atau ingin mencari strategi pembelajaran matematika. Kata kunci yang dimasukkan ke Google, itu kan mencarinya tidak mudah. Begitu tahu kata kunci, itu udah kompetensi tersendiri. Itu baru memilih tentang kata kunci yang tepat, yang efektif nantinya untuk menemukan hasil. Begitu tahu kata kuncinya, di mana mencarinya itu juga penting sekali. Kalau mau informasi yang sifatnya di teks Google, kita butuh yang tutorial secara visual kok, maka masuknya YouTube. Itu udah kemampuan. Dan pada akhirnya adalah apa? Kemampuan dalam memilah informasi. Begitu memasukkan pembelajaran matriks di Google, mungkin jutaan hasil muncul. Makanya perlu ada kemampuan dalam memilah informasi. Nah, ini contoh juga bagaimana kita mengembangkan kemampuan anak dalam mengelola informasi sehingga pada akhirnya bisa dibentuk informasi ataupun pengetahuan yang baru. Sekarang hal lain lagi Bapak Ibu, ini hal sederhana. Algoritma. Oh, Pak, di mana letak algoritmanya ya? Kan tadi kan langkah penyelesaian. Dengan menggunakan kalkulator, kita secara tidak langsung itu mengajarkan prosedur loh Bapak Ibu. Membiasakan anak untuk melakukan prosedur secara terstruktur, secara runtut. Contoh sederhana, akan memasukkan fungsi X ya, 2X kuadrat tambah X tambah 3. Akan memasukkan itu sebagai inputan di kalkulator. Ini yang dilakukan anak. Pencet tombol menu, misalkan ya menu 9 untuk fungsi, setelah itu 2, yang lalu X diberikan pangkat, operasi pangkat, masukkan 2, pangkatnya, begitu seterusnya. Nah, jadi ini adalah algoritma, membiasakan anak untuk beralgoritma. Bagaimana melakukan penjumlahan matriks A dan B, kita pencet berapa tombol, option, lalu 3 untuk matriks computation, ya operasi perhitungan matriks, lalu memilih matriksnya. Ini juga beralgoritma. Ya, jadi secara tidak langsung, menurut saya sekali melakukan aktivitas gitu ya, sudah ada beberapa kompetensi yang berkembang, termasuk tentunya kompetensi teknis ya dalam menggunakan teknologi di situ. Dan yang terutama tentu nantinya adalah tadi yang sudah saya tegaskan di sini adalah kemampuan dalam mencermati pola-pola yang ada. Pola-pola yang dihasilkan dari luaran kalkulator. Nah, ini sudah contoh nyatanya. Ya, sekarang saya tarik ke isu yang tadi saya katakan booming ya. Pokoknya begitu sudah disenggol oleh PISA itu langsung booming. Contoh lainnya apa? Growth mindset Bapak Ibu. Itu sudah ada sejak awal dulu, udah lama banget itu. Udah lama sekali itu. Tapi begitu disenggol oleh PISA, wah sekarang kampanye growth mindset di mana-mana. Nah, jadi kita kenal PISA itu apa? Nah, ini saya rasa sudah familiar ya. PISA itu mengukur literasi matematika, kemampuan untuk menerapkan matematika. Jadi fokusnya adalah apa? Kemampuan menerapkan matematika. Di mana ada unsur yaitu memformulasi. Esensi dari formulasi adalah menemukan konsep ataupun prosedur yang relevan. Konsepnya kita terapkan, lalu pada akhirnya ada proses menafsirkan dan mengevaluasi. Jadi ini adalah PISA di situ. Secara garis besar tentunya PISA itu dekat dengan HOTS. Lalu bagaimana dengan kalkulator? Ya PISA nggak masalah kok siswa pakai kalkulator kok. Sangat mengizinkan. Karena memang esensinya yang diukur bukan keterampilan berhitung, tetapi kemampuan berpikir matematis. Sehingga dalam menggunakan kalkulator pun anak tentu harus mempertimbangkan strategi. Dan andai pun digunakan untuk mempermudah perhitungan, ya karena fokus soalnya adalah bukan tentang berhitungnya, tapi tentang berpikirnya. Nah ini contoh sederhana Bapak Ibu. Tentang perpangkatan. Ini diberikan informasi apa itu makna pangkat, pangkat itu maknanya apa, 8 kali 8 dikalikan 8, 7 pangkat 6 itu maknanya apa, lalu ditanya anak. Ada statement bahwa 8 pangkat 16 itu 8 kali lebih besar dari 8 pangkat 15. Statement yang berikutnya adalah 8 pangkat 10 itu 10 kali lebih besar dari 8. Nah, kalau anak yang sudah paham betul konsepnya, ia mungkin bisa menjawab dengan cepat. Gitu. Tapi bagaimana anak yang mungkin lupa konsepnya,
Tapi karena mereka sudah dibiasakan mengolah data, mungkin nggak dia menyelesaikannya? Oh, sangat mungkin Bapak Ibu. Tentu, wah dihitung 8 pangkat 16, wah dihitung dulu. Ketemu bagaimana 8 pangkat 15, hubungannya bagaimana. Tapi kalkulator ini tidak bisa semacam itu Bapak Ibu. Ini akan error nanti. Jadi memang sudah disengaja. Sehingga bukan di kalkulasinya. Lalu bagaimana anak yang lupa konsepnya bisa memanfaatkan kalkulator untuk proses penemuan? Ya ini Bapak Ibu. Anak mungkin mencoba 8 pangkat 3 dibagi 8 pangkat 2, ketemunya 8. 8 pangkat 5 dibagi 4, ketemunya 8. 8 pangkat 7 dibagi 8 pangkat 6, ketemunya 8. Tapi sekali lagi ini memang berpikirnya induktif ya, eksperimen ya. Sehingga dalam konteks ini anak bisa melakukan generalisasi. Bahwa oh berarti 8 pangkat 16 dibagi 8 pangkat 15, hasilnya adalah 8. Loh kok pakai bagi di sini? Padahal di soal nggak ada bagi. Lah ini kan artinya kemampuan mengkonversi kan. Di sini times, jadi seolah-olah perkalian. Tetapi bahwa A itu sekian kalinya B, kan bisa juga dipikirkan A dibagi B hasilnya sekian. Itu kan proses mengkonversi juga. Jadi ini yang krusial di situ. Nah, ini contoh lainnya kalau pakai ini tadi pakai fitur kalkulasi ya yang sederhana. Yang berikutnya kalau pakai tabel, pakai fungsi. Kita masukkan fungsi ini fx, kita cari tahu bagaimana 8 pangkat X dibagi 8 pangkat X kurangi 1. Ternyata hasilnya 8 semua. Nah, artinya, wah bisa menyelesaikan dengan berpikir pola dan generalisasi. Dengan cara yang sama juga ada contoh lain, cuma karena waktunya habis, ini ya, intinya akan sama di situ ya, pola dan generalisasi. Nah, sedikit penutup, ketika bicara kalkulator untuk pembelajaran matematika, secara garis besar mungkin kita banyaknya terfokusnya di sini. Kalkulator itu alat untuk komputasi. Mungkin di situ. Padahal tidak, Bapak Ibu. Tidak itu saja. Kalkulator untuk eksplorasi, tadi yang sudah saya contohkan, jadi memang berhitung, tapi kan hasil perhitungannya, data yang dikeluarkannya, itu yang digunakan untuk mengeksplorasi ide. Bisa juga untuk representasi, ini jelas ketika misalkan grafik, ataupun tadi, setengah sama dengan 0,5, setengah sama dengan 50%. Itu kan bagaimana lintas representasi. Jadi tidak hanya di kalkulasinya, tapi representasi dan eksplorasinya. Afirmasi untuk meyakinkan. Itu kalau menurut Thyssen dan Kem ya. Katzler juga relatif sama ya, visualisasi itu sama dengan representasi, konsentrasi, yaitu kan apa sih manfaatnya komputasi? Oh, anak bisa fokus pada konsepnya karena kalkulasinya dibantu oleh alat. Nah, eksplorasi itu sama dengan eksperimentasi, lalu trivialisasi penyederhanaan masalah. Jadi relatif sama. Sehingga ketika kepertanyaan besarnya bagaimana penggunaan kalkulator untuk pembelajaran matematika, maka inilah dia kalau menurut saya. Kita gunakan kalkulator sebagai alat eksperimen. Ya bukan hanya IPA saja yang punya eksperimen, matematika pun bisa punya. Yaitu kalkulator untuk mengenerate, untuk membuat data-data yang nantinya akan dicerna, dilihat kesesuaiannya, analisis polanya, dan akhirnya pada mengarah pada generalisasi untuk penemuan konsep. Jadi saya rasa adalah, kan ada pepatah lama, it's the man behind the gun, kan di situ. Yang penting adalah bukan alatnya, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. Kita terjebak ya mungkin kalkulator untuk kalkulasi, sehingga udahlah, janganlah. Ya tergantung bagaimana kejelian kita dalam memanfaatkan kalkulator. Intinya itu Pak Khairuddin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tentu akan lebih indah kalau kita melanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman kita semua di sini. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Khairuddin. Baik, terima kasih Dr. Arya Diwijaya dan Prof. Iwan Pranoto. Aduh, subhanallah, luar biasa. Saya saja yang menyimak dari tadi itu luar biasa, pengetahuan saya bertambah. Bapak dan Ibu sekalian, dan kita hari ini juga banyak dari adik-adik mahasiswa yang bergabung dengan kita. Alhamdulillah sekali ini jadi generasi yang bagus untuk pendidikan kita ke depan. Cuman sebelum saya ke beberapa pertanyaan yang di chat, saya ingin tanya dulu nih, gimana kesiapan masyarakat kita dan kurikulum pembelajaran matematika di sekolah dalam menghadapi civil society 5.0 tadi? Apakah sudah baik atau lebih mudah atau mungkin resistensinya lebih besar gitu? Ke Prof. Iwan dulu, Prof. Maaf, boleh diulang? Iya, Prof, gini, ya kesiapan masyarakat kita dan juga kurikulum pembelajaran matematika itu sendiri
Itu bagaimana persepsi dari Prof. Iwan sendiri? Apakah resistensinya lebih besar atau memang kita sudah siap untuk menjelang civil society ini? Oh, ya, sebetulnya pertanyaannya sih bukan siap atau tidak, ya, mau Oke. memanfaatkan atau tidak, gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang tadi saya tunjukkan, ya, bagaimana bagaimana pembelajaran matematika sekolah itu dapat kita perbaiki, ya, kita dapat tingkatkan pelayanannya terhadap siswa, gitu ya. Jadi bukan Hmm. siap atau tidak, ya, kalau kita biarkan saja seperti sekarang, ya kita mungkin ya seperti sekarang, gitu ya, Tidak pernah hasilnya ya siap gitu. seperti sekarang, gitu, Hmm. stagnan. Nah, Betul. tetapi kalau kita memang berpikir untuk perbaikan, gitu ya, perbaikannya bukan yang perbaikan bukan yang sedikit, tetapi yang substansial, ya kita harus melakukan eh, sesuatu yang berbeda, gitu ya. Ini Hmm. yang menurut saya penting, ya, karena kalau dipikir sampai hari ini di pendidikan kita itu dari masa masa kemerdekaan sampai sekarang, sebetulnya kalau ditanya kapan sih ada perubahan yang signifikan, rasanya tidak pernah ada, ya, sebetulnya. Kita hanya Oke. melakukan apa yang sebelumnya diulang-ulang, gitu ya. Dan Hmm. kita selalu berharap ada perubahan, gitu. Yang tidak mungkin, gitu ya. Kalau kita cara masaknya sama, gitu ya, bahannya sama, gitu, kompornya sama, lalu kita berharap makanan jadi berbeda, itu rasanya mustahil. Tetapi itu, ya, karena mungkin menurut saya terbiasa dengan apa ya, selalu bermimpi, ya, gitu ya, tahayul, gitu ya, terlalu menggantungkan ada sesuatu tangan yang besar yang bisa mengubah. Nggak Iya, iya, ada iya. itu, ya, menurut saya harus mau tidak mau harus kita yang mengubah, gitu ya. Iya. Dan menurut saya teknologi menyediakan itu sekarang. Hmm. Dan teknologi kan relatif murah, ya. Saya Betul. masih ingat waktu saya SMA, beberapa teman saya itu sudah pakai kalkulator itu. Kalkulator Hmm. apa? Saintifik, ya. Saya belum punya karena mahal sekali saat itu, ya. Saat itu, Tapi betul. sekarang kan tidak, ya. Relatif murah, gitu ya. Walaupun eh, walaupun mungkin untuk beberapa orang masih masih dianggap tidak murah, tetapi relatif jauh lebih murah dibanding dan tersedia, gitu ya, dijamin saat itu, gitu. Menurut saya teknologi harus menjadi salah satu peluang menjawabnya, gitu ya. Begitu Iya. mungkin Pak Khairuddin, semoga Ya, menjawab. terima kasih. Iya, iya. Malah saya pikir sangat sangat relatif murah karena bahkan bisa diunduh dari Play Store. Dan arah-arahnya kasih juga akan ke Play Store ke depan Bapak dan Ibu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa dapatkan lebih mudah untuk teknologi kalkulator. Pak Aryadi, ini sebenarnya kan tantangannya juga bukan hanya man behind the gun gitu, tapi juga para guru-guru yang masih skeptis, misalnya seperti itu gimana tuh? Mengarahkan guru-guru, bahkan sebenarnya zaman pandemi ini kan sebenarnya agak memungkinkan kita di pendidikan menggunakan teknologi dengan lebih leluasa, tapi ternyata daya guru kita nggak terlalu banyak yang cakap menggunakan teknologi bahkan di masa pandemi. Gimana Pak Ari ini Iya, mandangnya saya gimana? rasa saya sebenarnya saya sepakat dengan Prof. Iwan tadi bahwa ini bukan tentang mampu atau tidak, tapi mau. Oke. Gitu. Kata kunci yang penting kan mau itu. Karena dengan adanya kemauan kita berpotensi punya kemampuan kan di situ. Punya Mhm. kemampuan, tidak ada kemauan juga akan stuck. Nah, jadi saya rasa sih isunya sama ya, bahwa itu kemauan. Dan kemarin kebetulan saya ngobrol dengan atase pendidikan dari Kedubes Jepang ya, jadi ngobrol banyak itu kebetulan. Ternyata ada hikmah dari COVID ya. Saya rasa hikmah itu kita rasakan juga bahwa
COVID ini mengakselerasi kedekatan guru dengan teknologi. Ayo kita kalau mau jujur lah teman-teman guru di sini. Pernahkah menyangka 3 tahun yang lalu bahwa bisa mengajar dengan online gitu? Saya rasa mungkin sebagian kecil. Di anak kita. Iya. Terus pernahkah kita terbayang bahwa kita bisa punya kelas maya dengan Google Classroom misalkan? Kan tidak. Ya saya rasa sih akhirnya dengan adanya paparan exposure gitu ya. Paparan-paparan informasi yang semakin memadai, dukungan komunitas. Saya rasa yang tadi guru skeptis saya cukup yakin bahwa pada akhirnya teman-teman kita akan semakin terbuka gitu loh. Makanya di sini selain kemauan adalah tentu adanya komunitas gitu loh. Menurut saya kuncinya komunitas. Contohnya teman-teman kita di sini yang hampir 200 orang ini. Ini kan 3 tahun. Bagaimana untuk mau memanfaatkan platform digital belajar. Dan ini saya sudah satu bibit yang sangat bagus, titik awal yang sangat bagus. Itu dengan meningkatnya exposure. Karena bisa jadi kan tadi informasi kan. Tadi saya tegaskan tentang literasi informasi. Sehingga bisa jadi guru belum mampu karena belum mau karena belum tahu kan itu. Jadi dari tahu akhirnya menjadi mau dan akhirnya menjadi mampu. Nah, dengan adanya exposure kita saling berbagi, saya rasa kita sangat berpotensi dengan adanya talk show semacam ini kita berbagi wawasan. Jadi saya rasa sih sudah bukan saatnya untuk pesimis ya. Saya rasa cukup optimis gitu. Bahwa pada akhirnya penerimaan kita akan teknologi akan semakin bagus. Ya, oke. Terima kasih Pak Aryadi dan Prof. Iwan. Saya akan membaca beberapa pertanyaan di chat. Mohon maaf ya, saya tidak bisa membaca semua Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian karena waktu kita yang terbatas ya. Tapi izin saya akan membaca beberapa dan nanti ketika pemaparan dari Kasiu, saya minta tolong dari Prof. Iwan dan Pak Aryadi juga untuk melihat pertanyaan terbaik yang akan kita berikan giveaway. Tapi untuk saat ini saya baca beberapa saja. Baik, ini ada dari adik mahasiswa kita, Anjas dari Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf izin bertanya. Di materi PPT Bapak tadi ada membahas tentang reformasi pembelajaran matematika pemikir yang aktif. Bagaimana meningkatkan berpikir aktif siswa agar dalam belajar atau mengerjakan tugas matematika mereka mudah mengerjakan. Dan apakah ada dampak negatif terhadap kesehatan siswa atau mahasiswa ketika dituntut untuk berpikir aktif saat mengerjakan matematika? Jika ada, bagaimana cara menyembuhkan? Pertanyaan ini ditujukan ke pemateri 2, Bapak Dr. Aryadi Wijaya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Hai. Mohon maaf tadi terlewat yang menanyakan siapa Pak? Nama beliau? Anjas dari Majalengka. Ya. Saya tidak tahu Ibu atau Bapak Anjas, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua. Mohon maaf, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Artinya apakah akan ada imbas ke kesehatan? Saya tidak tahu. Iya, apakah semakin orang berpikir itu malah jadi semakin kuat karena aktif, atau sebaliknya saya tidak tahu. Nah, jadi saya mohon izin, saya mungkin menanggapi yang pertama saja. Tentang berpikir aktif, saya rasa isunya bukan mudah, tidak mudah ya. Tujuannya bukan anak bisa mengerjakan soal dengan mudah menurut saya. Jadi bukan kemudahan, bukan jadi nanti jadi mengerjakan soal matematikanya cepat. Saya rasa bukan di situ. Saya rasa isunya adalah bagaimana anak bisa menjadi lebih kritis. Karena kita di kelas itu saya rasa kita tidak bisa memberikan contoh seluruh permasalahan nanti akan dihadapi di kehidupan. Wah, enak sekali nanti begitu lulus tahu masalah ini solusinya ini. Enggak, adalah justru banyak sekali masalah yang bisa jadi baru itu loh. Masalah secara umum ya, kita bicara masalah secara umum. Nah, sehingga dalam konteks belajar secara aktif tadi adalah sebenarnya meningkatkan kemampuan menganalisis dan kemampuan VAR transfer jarak jauh. Jadi ketika ada permasalahan yang berbeda, anak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan prinsip berpikir yang relatif sama. Jadi menurut saya isunya bukan ke sulit atau mudah, tetapi bisa lebih aplikatif ya. Ketika menghadapi permasalahan baru, kita menghadapi situasi fenomena baru, anak bisa memposisikan atau menggunakan pola pikir yang sudah dikembangkan sebelumnya, kemampuan berpikir analitis tadi dalam masalah-masalah yang lain. Jadi isunya bukan mudah ataupun sulit kalau menurut saya, tapi lebih bisa kemampuan menganalisis dan bisa aplikasi secara lebih luas lagi.
tanggapan saya itu Pak Hai. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Ini saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya bisa Prof. Iwan dan Pak Aryadi nanti bareng-bareng. Ke Prof. Iwan dulu mungkin. Dari Cut Yuni Nurul. Apakah dalam mengajarkan suatu materi dalam matematika, guru harus kreatif mengubah kurikulum sehingga selalu ada dekomposisi, pengenalan pola, dan algoritma, sehingga siswa tertarik dalam hal ICT literasi? Prof. Iwan dulu deh. Iya, sebenarnya itu ya, itu alasannya kami di ITB itu merancang program pendidikan bagi guru itu justru mengutamakan pada penguasaan matematika gitu ya. Okay. Jadi kami justru meletakkan muatan matematika itu menjadi dasar gitu. Mungkin berbeda dengan yang mengutamakan metode mengajar ya. Jadi pada saat seseorang mengajar tetapi dia belum mengerti matematikanya, mustahil dia bisa menyusun itu tadi ya. Misalnya harus berpikir dekomposisi, mendekomposisi, kemudian berpikir pola gitu. Itu semua tidak mungkin kalau dia tidak menguasai matematikanya. Jadi menurut saya itu yang penting harus ya guru. Jadi kalau guru sudah tahu dia harus harus berpikir abstrak, berpikir tadi itu modelnya segala. Tapi kalau dia tidak punya penguasaan matematika ya tidak mungkin. Kita menurut saya, kritik saya sebetulnya saat ini kita terlalu menekankan pada metode mengajar gitu ya. Misalnya apa sih metode mengajar yang macam-macam, tetapi kalau ditanya gitu ya, misalnya yang paling sederhana, student centered gitu ya. Oke, sederhana pertanyaannya. Kalau begitu, kalau saya mau mengajar tentang akar persamaan kuadrat, bagaimana implementasinya yang menurut ibu bapak guru yang student centered itu seperti apa? Itu pertanyaan yang sederhana. Kalau dia tidak mengerti tentang suku banyak, gitu ya, dasarnya teorinya, tidak mungkin dia bisa mengajar tentang yang tadi student centered gitu ya. Akhirnya kalau dia mengajar mengikuti buku, memindahkan tulisan di buku ke papan tulis, maka yang terjadi yaitu teacher centered gitu ya. Jadi menurut saya mau tidak mau untuk memperbaiki mutu pendidikan itu harus berangkat dengan penguasaan muatan ya, penguasaan. Nah, itu yang mungkin harus ditanya ya. Kalau program guru bagi guru S1 atau S2 berapa banyak mereka belajar matematikanya? Itu yang harus ditanya, itu yang seharusnya Kemdikbud itu memikirkan di situ sebetulnya. Kalau seperti sekarang, rasanya mustahil guru-guru itu menguasai matematikanya. Tidak mungkin bisa berpikir yang canggih-canggih ya, computational thinking yang tadi disampaikan Pak Aryadi, nggak kepikir yang kayak gitu. Pecahan aja masih belum bisa kok gitu ya. Belum menguasai gitu. Dasarnya suku banyak seperti apa belum tahu. Ya tidak mungkin, tidak realistis kita langsung ke yang tadi ya, ke metode mengajar yang canggih-canggih. Itu bisa sendiri menurut saya. Kalau fondasi matematikanya kuat. Itu dasar pemikiran kami ya. Itu yang menurut kami mau tidak mau, dan kita tahu ya kalau pendidikan guru berapa jam sih belajar matematikanya, dan kebanyakan tidak suka matematika gurunya. Jadi bagaimana siswanya bakal suka gitu ya, kan artinya jadi hipokrit ya.
gurunya, ayo cintai matematika. Alah, ibu guru dulu juga nggak suka. Gitu mungkin Pak Khairuddin. Iya, terima kasih Prof. Langsung ke Pak Ari. Pak Aryadi, silakan. Iya, terima kasih Pak Hai. Menyambung yang Prof. Iwan sampaikan, saya di kelas itu sering bermain analogi itu. Saya sampaikan kepada teman-teman belajar di kelas itu bahwa kalau kita ibaratkan singkongnya, orang menguasai singkong karakteristiknya detail seperti apa, akhirnya mereka akan bisa kreatif. Dibuat jadi peyem atau tape, dibuat jadi singkong goreng, singkong rebus, getuk, cake, atau yang lainnya. Jadi mungkin menganalogikan tadi yang disampaikan oleh Prof. Iwan. Jadi memang itu hal yang sangat krusial. Terkait dengan pertanyaan Bu Yuni, saya kira sih isunya bukan di level kurikulum secara makro ya. Bahwa ketika kita akan, bukan berarti kita ingin memperkenalkan atau mengembangkan suatu kompetensi berpikir tertentu, maka kurikulumnya harus berubah ya. Saya rasa tidak. Kurikulum kan skalanya makro itu. Nah, lalu bagaimana yang dilakukan oleh guru ya kan lebih tadi pertama tentu yang disampaikan Prof. Iwan tadi ya. Makanya saya sering ke teman-teman saya, teman guru, teman belajar adalah pahami dulu materinya. Cermat. Jadi itu langkah pertama adalah pahami materinya, lihat struktur keilmuannya, itu udah jelas. Struktur matematikanya bagaimana. Nah, setelah itu adalah kita tetapkan bagaimana singkong tadi, materi tadi akan dimasak. Kita akan memasak dan membuat menjadi apa. Nah, itu ditetapkan. Jadi tidak perlu kita mengubah nanti harus kurikulum besarnya harus diganti, wah kebunnya harus diganti semuanya. Enggak. Kita apa yang ada di depan kita, saya rasa masih bisa tanpa mengubah kurikulum pada skala yang lebih makro di situ. Kita banyak objek matematika misalkan ya, topik matematika di sekolah itu. Kita bisa ya tadi kuncinya sih tadi ya, kita menguasai secara mendalam. Kita bisa mengemas secara beragam, secara variatif kok, tanpa perlu mengubah rumahnya ya. Kita ibaratnya menata bagaimana interiornya tanpa harus mengubah rumahnya. Saya rasa itu masih sangat memungkinkan untuk mengembangkan berbagai kemampuan berpikir tingkat tinggi tanpa mengubah kurikulum. Jadi tanggapan saya itu Pak Khairuddin. Baik, terima kasih Pak Prof. Iwan dan Dr. Aryadi. Sebelum ini pertanyaannya makin rame, tapi saya ingin yang raise hand dulu lah. Silakan siapa nih? Ibu atau adik-adik mahasiswa Fajriana. Oke, silakan. Bisa unmute sendiri tidak ya? Sebentar, coba dicek dulu. Bisa Pak, itu udah bisa di-unmute. Oh iya, silakan. Ya, silakan Fajriana. Kalau Fajriana tidak, ini sebenarnya yang angkat satu tangan lagi ini dari Kamarul Universitas Al-Muslim Aceh. Ini juga bertanya di chat, jadi boleh silakan aja. Ini dari mahasiswa, silakan Dinda Kamarul dari Universitas Al-Muslim Aceh. Oke, silakan. Iya. Terima kasih Pak telah mempersilahkan saya bertanya. Mohon maaf saya nggak bisa on cam agar maksimal suara saya untuk menjelaskannya Pak. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Iwan dan Pak Aryadi Pak. Pertanyaan saya dari salah satu mahasiswa calon guru juga Pak. Bagaimana seharusnya kami ini generasi milenial atau mahasiswa sebagai agent of change bisa membangun kompetensi untuk jangka panjang dalam bidang pembelajaran matematika ini. Di era industri 4.0 menyongsong 5.0 serta dalam menghadapi bonus demografi yang akan datang. Dan apa saja tantangan dan strategi efektif yang harus kami lakukan sebagai generasi milenial di era industri 4.0 dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial di bidang pembelajaran matematika ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih Hadinda Kamarul. Ya, silakan Prof. Iwan dulu boleh lah. Ya, menurut saya tadi seperti saya sampaikan ya, karena untuk menyiapkan pertanyaannya, menyiapkan masa depan yang belum jelas gitu ya. Generasi milenial. Menyiapkan masa depan yang kita pun tidak dapat bayangkan gitu ya. Pada saat mungkin 20 tahun yang lalu, kita itu masih terbayang 10 tahun yang akan datang, dunia itu seperti apa ya. Dunia kerja seperti apa khususnya. Tetapi sekarang, kita tidak bisa bayangkan gitu.
Sekarang itu jangankan 10 tahun, 5 tahun saja kita sudah tidak tahu seperti apa. Banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada pendidikannya. Iya. Seperti misalnya sekarang kalau kita kalau kita coba Google ya, buka Google gitu ya. Kalau kita menuliskan misalnya kita ketikkan kata kuncinya misalnya apa ya yang sekarang paling sering mungkin ponsel gitu ya. Yang bakal muncul pertama yang mana? Nah, itu sebuah pekerjaan yang belum ada sebelumnya. Itu yang namanya search optimizer ya. Di perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan ponsel itu harus punya cara akal bagaimana kalau orang menuliskan ponsel atau cellular phone gitu, yang muncul adalah perusahaan dia. Nah, pekerjaan itu belajar di mana pertama? Pertanyaannya ya. Kedua, pekerjaan itu belum ada. 10 tahun, 5 tahun yang lalu belum ada. Sekarang sudah ada. Kemudian hal-hal seperti ini yang di dunia pendidikan, jadi kita bertanya, kalau mau pekerjaan seperti itu, atau yang sederhananya, untuk jadi pilot drone, belajar di mana? Tidak ada. Artinya apa kalau begitu? Anak-anak kita, siswa-siswa kita, harus mampu belajar mandiri ya. Swajar. Dia harus bisa menjadi guru bagi dirinya sendiri. Jadi menurut saya itu yang paling penting ya, kemampuan untuk mengajar dirinya sendiri. Nah, hal seperti ini yang mungkin bisa kita amati bahwa pendidikan kita gagal sebetulnya dalam hal memungkinkan anak-anak belajar untuk mengajar dirinya, swajar ya, self teaching, gagal. Karena apa? Karena pada saat pandemi, pada saat gurunya tidak bisa mendampingi secara terus-menerus, ternyata proses belajar tidak terjadi. Kenapa? Karena dia masih ingin disuruh belajar, karena dia masih ingin tahu, diberitahu harus membaca berapa banyak hari ini. Itu pada saat pandemi itu sudah tidak ada lagi. Nah, akhirnya belajar betul-betul terhenti. Itu yang terjadi istilahnya learning loss itu ya di seluruh dunia terjadi, termasuk menurut saya di Indonesia yang saya sudah agak lama soroti ya, bahwa siswa-siswa kita bukan saja harus belajar harus bisa berpikir mandiri, tetapi harus bisa belajar mandiri ya, menjadi seorang pelajar yang mandiri, independent learner. Itu harus, dan itu yang gagal karena kita selalu fokus untuk siswa itu menurut gurunya ya, mendengar gurunya, patuh pada gurunya. Sikap-sikap yang betul-betul sudah tidak cocok lagi, dan kita masih ya, kita guru pendidik masih mendewakan seperti itu ya. Anak-anak kita harus nurut gitu ya. Tidak bisa. Anak-anak kita harus sedikit ada memberontaknya ya. Harus diimbangi. Menurut dan memberontak itu harus seimbang ya. Kalau terlalu menurut ya nggak akan cocok dalam kehidupan ini ya. Begitu provokasi saya, Pak Khair. Provokasi saya ya. Makasih provokasinya, Prof. Monggo, Dr. Aryadi. Terima kasih Pak Herudin. Saya khawatir saya tidak bisa menjawab sebenarnya. Pertanyaan itu sulit itu menurut saya. Karena ya memang ya tadi yang disampaikan Prof. Iwan tadi ya, kita menghadap
apa yang mempersiapkan tuh yang masih gelap gitu loh. Nah, sehingga tentu saya sendiri sebenarnya ada kecenderungan bahwa saya cenderung percaya soft skill itu yang krusial daripada hard skill. Jadi kemampuan berpikir kritis, kreatif, kemauan untuk belajar, kemandirian gitu ya. Saya rasa soft skill semacam itu yang lebih krusial karena sangat dinamis gitu loh. Kalau kita bicara hard skill ya, kemampuan yang sangat spesifik gitu ya. Misalkan tentang kita di kelas lah tentang matematika, tentang bahasa Indonesia, tentang IPA, kita bicara level sekolah ya, bukan universitas. Saya rasa kebutuhan di sekitar kita sangat dinamis, sangat berkembang gitu loh. Kemampuan desain itu misalkan itu pun akan sangat berkembang, sehingga saya rasa saya cenderung condong ke penguatan soft skill itu. Kalau kita bicara konteks penyiapan jangka yang akan panjang. Soft skill dan penguatan pola pikir gitu loh. Jadi pola pikir yang berkembang gitu loh, bahwa ya saya jadi ingat tadi jadi terpicu yang disampaikan Prof. Iwan tadi. Alvin Toffler itu kan seorang penulis itu ya kan menyebutkan bahwa illiterate in the 21st century era ya, orang-orang yang illiterate di abad 21 bukan orang yang tidak bisa membaca maupun menulis, tapi orang-orang yang tidak mau learn, tidak mau belajar, unlearn, melupakan hal yang sudah dia pelajari untuk relearn. Gitu loh, untuk belajar kembali. Nah, jadi kenapa itu penting? Kalau kita kekeh pada suatu ilmu yang sudah kita pelajari, kadang kalau kita tidak mau unlearn, kita mungkin tidak akan dinamis menerima hal-hal yang baru. Nah, jadi saya rasa soft skill tadi dan kemauan tidak hanya untuk belajar, tetapi untuk belajar ulang gitu loh. Jadi melepaskan hal-hal yang sudah dipelajari untuk mau terbuka menerima hal-hal yang baru. Tapi sekali lagi mohon maaf, saya tidak terlalu yakin saya bisa menjawab. Pertanyaannya itu sulit sekali itu, Ustaz. Jadi tanggapan saya itu ke soft skill itu yang lebih penting. Oke, terima kasih Prof dan Dr. Aryadi. Sebenarnya waktu kita sudah sampai untuk sesinya Kasio. Tapi saya izin ya Bu Pintas, satu pertanyaan lagi aja. Yang raise hand aja. Silakan dari Ayuni Salis, silakan untuk unmute. Ya, silakan Ayuni Salis yang sudah raise hand. Oke, kalau tidak saya bacakan pertanyaan terakhir di chat. Izin bertanya Pak Aryadi, dan ini juga berarti ke Prof. Iwan juga. Pola pembelajaran matematika saat ini masih sering dilaksanakan secara mekanistik, lebih cenderung mengajarkan cara dan indoktrinasi tanpa memberikan penjelasan secara rasional, dan cenderung pembelajarannya pun berorientasi pada tes. Apa tanggapan Bapak mengenai hal ini? Apa ada tips agar pola pembelajaran matematika menjadi disukai oleh semua kalangan? Terima kasih. Pertanyaan dari Adela Nuristika. Monggo Pak Aryadi dulu deh kayaknya. Terima kasih Pak Herudin. Saya sebenarnya tidak pada posisi mengkontrakkan ya, bahwa suatu pendekatan mau mekanistis atau dulu zaman matematika modern itu salah atau benar itu ya. Karena semua pasti ada pertimbangannya masing-masing ya. Tapi kalau ditanya pendapat saya, kecenderungan saya tentu belajar bermakna kan. Yang pertama di situ meaningful learning. Jadi ketika kita belajar secara bermakna, kita tahu apa dan bagaimana yang kita pelajari, bukan hanya sekedar tahu tentang ya, tentang apanya, what-nya, tahu tentang bagaimana dan mengapanya. Saya rasa itu akan lebih komprehensif gitu loh. Sehingga kita tahu ketika kita bicara secara hal yang lebih umum aja ya, tidak hanya dalam konteks matematika. Kita tahu misalkan untuk mengerjakan X, kita harus melakukan langkah 1A, 1, 2, 1B. Misalkan kita tahu langkah itu. Kalau hanya sekedar tahu lakukan langkah itu, seandainya 2A tidak berjalan, entah karena satu halangan, kita mungkin stuck, udah saya nggak mungkin ke 2B. Tapi kalau tahu kenapa sih 2A itu dilakukan, kenapa kita melakukan itu, maka kita akan bisa mencari alternatif langkahnya di situ. Sehingga saya rasa dengan mengetahui secara lebih mendalam, tidak hanya tentang apanya, itu akan pada akhirnya bisa mengarah pada fleksibilitas.
Ketika ada permasalahan yang tidak rutin, ya, hal yang tidak kita duga, dengan mengetahui aspek-aspek yang secara lebih detail, kita bisa lebih berpotensi untuk menyelesaikannya. Karena sudah mengetahui argumen di balik konsep yang dipelajari oleh siswa. Jadi saya rasa sih dengan memberikan lebih detail akan meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan pemecahan masalah. Saya rasa itu Pak Herudin. Iya, terima kasih dan jawaban penutup dari Prof. Iwan untuk pertanyaan ini. Ya, sama ya. Jadi kalau saya selalu melihat penguasaan matematika itu harus yang utama gitu. Syaratnya harus menguasai. Begini loh, kalau ingin menjadi guru menyanyi ya, atau guru berenang gitu ya, yang baik, ya harus bisa menyanyi dan harus bisa berenang dahulu ya. Jadi aneh kalau belajar tentang bagaimana mengajar menyanyi, bagaimana mengajar berenang, tetapi belum cakap berenang, belum cakap bernyanyi, ya tidak mungkin. Tetapi itu yang terjadi di pendidikan guru kita, khususnya matematika ya. Jadi belum menguasai matematika, tapi sudah belajar tentang teknik-teknik mengajar yang canggih-canggih gitu. Ya aneh, tapi itu persis seperti guru menyanyi tapi belum bisa menyanyi gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya bagaimana memperbaikinya, ya maaf, tidak ada solusi lain. Belajar matematika dahulu, dikuasai dahulu, baru pembelajaran matematika bisa kreatif. Pembelajaran matematika bisa menyenangkan anak-anak kalau gurunya juga senang gitu ya. Jadi sederhana sebetulnya solusinya ya. Tapi sederhana, jawabnya mudah gitu ya. Tidak perlu uang gitu. Tidak perlu uang sebetulnya. Solusi perbaikan pendidikan di Indonesia itu kalau pakai uang banyak-banyak berarti salah gitu ya. Ini harus murah gitu. Tetapi sulit, maksudnya bukan sulit, tidak semudah membangun sekolah gitu ya. Gedung sekolah itu mudah gitu ya. Itu mudah. Tetapi kalau ditanya apakah siswa belajar, nah itu yang belum tahu jawabnya. Apakah siswa bermatematika? Kita tidak tahu jawabnya. Jadi menurut saya itu yang harus diperbaiki ya. Bagaimana guru menguasai matematika itu yang paling utama menurut saya. Itu syarat mutlak. Tanpa itu mustahil ada perbaikan pendidikan. Ya, begitu mungkin Pak Khairuddin. Iya, iya. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, mohon maaf saya tidak bisa membacakan pertanyaan selanjutnya dan Pak tambah 2 pertanyaan boleh? Baik. Oke, baik. Izin ya Bapak dan Ibu, Bu Pinta meminta untuk tambah 2 pertanyaan, saya tambah 2 pertanyaan. Sekali lagi ini yang masih raise hand, Ayuni Sali, saya persilakan. Oke, kalau tidak saya ke ini dari guru di daerah 3T nih, mahasiswanya Pak Aryadi. Kalau di kolom chat ini, beliau sudah nulis di kolom chat. Silakan Pak Arif Nur Iswahyudi. Tanya langsung boleh, silakan. Pak Arif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar, Pak Herudin? Terdengar nggih, Pak. Silakan, Pak. Ya, mohon izin Prof. Iwan dengan ini saya izin sudah lama sekali saya tidak ketemu senior saya dengan Pak Aryadi sebetulnya. Singkat saja sebetulnya kalau saya melihat karena ini konteksnya sebetulnya bukan
masalah di pembelajaran dalam penerapan. Betul sekali, semua pembelajaran penerapan ketika sudah di lapangan. Karena saya lihat tadi kebanyakan mahasiswa. Pertanyaan saya sebenarnya sudah saya tulis di chat. Sebetulnya sedikit pertanyaan konyol, tapi menurut saya karena itu pernah hangat dibahas. Adanya penilaian terhadap guru dan calon guru atau calon seseorang yang bersiap menjadi guru. Apakah perlu ada penilaian yang mungkin diperbaiki atau mungkin ketika kita di lapangan juga ada penilaian, karena kalau masalah penilaian yang kami lakukan di lapangan sepertinya masih kurang fair ya, menurut saya kurang fair. Apakah memang perlu betul-betul dilakukan penilaian atau konteksnya memang cukup sebatas sistematis saja, karena ini saya lihat beliau berdua yang mampulah mempersiapkan. Mungkin itu saja Pak Herudin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Biar bisa lepas kangen nih sama Pak Aryadi. Pak Aryadi duluan yang jawab pertanyaan ini, nanti baru ke Prof. Iwan. Ya, terima kasih Pak Hai. Halo Mas Arif, apa kabar ya? Semoga sehat dan tetap semangat ya di daerah 3T. Tadi saya agak bingung dalam pertanyaannya karena menyebut guru dan calon guru juga. Kalau calon guru tentu kalau kita bicara ideal, seleksi, menyambung yang disampaikan Prof. Iwan tadi, ya seleksinya harus bagus. Saya Bapak Ibu, dulu saya ikut tes guru bantu Bapak Ibu. Tahun 2005 itu ada program namanya guru bantu. Guru bantu itu beda dengan CPNS. Jadi pra-CPNS. Jadi kalau lolos guru bantu, 1 tahun jadi guru bantu, tahun berikutnya jadi CPNS, baru tahun ketiga menjadi PNS. Seleksinya bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa. Saya lebih salut dengan seleksi guru bantu daripada saat saya ikut tes CPNS. Nah, jadi seleksinya waktu itu adalah sangat spesifik. Jadi calon guru matematika SMA, seperti yang disampaikan Prof. Iwan tadi, saya itu dites soalnya malah soal matematika, bukan wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum yang sangat generik. Gitu loh. Nah, jadi ada tes spesifik tentang keilmuan, tentu dipadukan dengan materi-materi yang sifatnya umum. Jadi saya malah ketika tes CPNS kaget, kok lebih rumit tes guru bantu ya? Gitu. Nah, artinya apa? Kalau tadi pertanyaannya ada yang ke calon guru, maka tentu saya pribadi sangat berharap ada seleksi yang ketat sebenarnya. Tolong dibedakan, jangan dicampurkan dengan kesejahteraan guru ya. Kita tidak bicara ke arah situ. Kita bicara ke kualitas gitu loh. Sehingga karena kenapa guru kan akan tugasnya sangat berat, akan bagaimana memfasilitasi anak untuk belajar. Sehingga kalau untuk calon guru, iya saya malah sepakat tesnya yang berat, tesnya yang sulit untuk menjamin kualitas secara keilmuan yang bagus. Lalu bagaimana dengan yang sudah jadi guru, perlukah ada penilaian? Kadang saya gimana gitu ya, apa-apa kok kita dinilai baru bisa jalan ya. Berarti yang tadi disampaikan Prof. Iwan, swajar itu ya, itu kelihatannya memang masih menjadi PR besar gitu. Saya tidak berpikir tentang mekanisme, harus ada mekanisme positif untuk penilaian ya. Harapannya sih yang tadi disampaikan Prof. Iwan itu bisa terbentuk. Bagaimana kita mengembangkan orang yang generasi yang pada akhirnya selalu siap untuk belajar tanpa adanya dorongan eksternal gitu. Jadi saya rasa di situ. Tapi ketika kita belum siap sampai ke arah situ, saya rasa sih intinya memang kita perlu ada quality assurance ya. Penjaminan mutu, bagaimana mutu-mutu akademik bisa dijaga. Mekanisme bagaimana saya tidak pada posisi kapasitas untuk menjawab gitu. Jadi saya rasa sih intinya satu tadi, kalau calon guru adalah harus selektif untuk menjamin kualitasnya bagus. Yang kedua harus ada penjaminan mutu untuk yang sudah jadi guru. Tapi saya tidak berani bicara penilaian. Apa-apa kok harus dinilai supaya jalan. Kalau tidak ada UN nanti pembelajarannya amburadul. Jadi kelihatannya selalu berorientasi pada tes gitu loh. Nah, itu saja tanggapan saya untuk Mas Arif, Pak Herudin. Ya, terima kasih Pak Ari. Silakan dilanjut Prof. Iwan untuk tanggapan terhadap pertanyaan dari Pak Arif Nur Iswahyudi. Iya, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya ya. Pertanyaan yang kalau saya ini jadi apa yang mungkin ya. Jadi apa saya melihatnya sebagai apa yang possible, apa yang mungkin. Nah, saya tadi kan sudah tunjukkan bagaimana diagram keilmuan, diagram disiplin matematika itu digunakan untuk mendiagnosis dan merancang program pendidikan bagi siswa. Nah,
dengan diagram pengetahuan matematika yang sama, kita bisa merancang untuk mendiagnosis guru. Gitu ya. Untuk calon guru, dia kalau mau mengajar kelas 8 misalnya, dia bisa dicek apakah sudah menguasai menggunakan diagnosis peta yang tadi gitu ya, diagram tadi itu gitu. Itu yang menurut saya sangat menarik kalau bisa itu. Jadi guru bukan saja dinilai, tapi guru bisa mengetahui pengetahuan apa yang dia masih perlu perbaiki gitu ya. Jadi menurut saya sangat menarik gitu kalau diterapkan ya, teknologi diterapkan bukan saja bagi pembelajaran siswa, tetapi juga pengembangan profesi guru gitu. Ampuh itu dahsyat Pak Khairuddin kalau itu terjadi gitu ya. Begitu mungkin semoga menjawab Pak Arif. Iya, terima kasih. Dan kita pada pertanyaan terakhir, karena waktu juga sudah membatasi kita, ini sudah jam 16 jam 16 kurang dari 1 menit. Dan ini pertanyaannya dari Muhammad Nur Husain dari Makassar. Pertanyaannya untuk pemateri 1 Prof. Iwan. Pertanyaannya terkait pembelajaran matematika dalam menghadapi era Society 5.0, bagaimana menurut Bapak terkait pembelajaran berbasis etnomatematika? Apakah diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa? Ya, silakan. Ya. Ini untuk Prof. Iwan saja. Ya. Oke, silakan. Pertanyaannya menarik. Iya, itu yang pernah saya bahas ya dalam sebuah tulisan di Kompas kalau tidak salah. Mempertanyakan kenetralan pendidikan ya, khususnya matematika ya. Matematika selalu dianggap netral, tetapi kenyataannya tidak ya. Matematika yang kita sajikan ke para pelajar itu sebetulnya terlalu condong pada peradaban Barat gitu ya. Tetapi yang dari masyarakat kita sendiri itu justru hampir mustahil ya. Beberapa pekan yang lalu saya memberikan seminar tentang sistem desimal ya, bilangan 0 dan sistem desimal. Apakah tahu bahwa bilangan desimal paling tua itu adanya di Sumatera? Kemungkinan tidak ada yang tahu. Saya belum tahu. Iya, itu abad ke-7. Padahal Al-Khwarizmi itu baru tahu abad ke-9. Wow, oke. Dan abad ke-13 baru sampai Eropa. Di Sumatera, itu abad ke-7 sudah menulis dengan desimal. Tetapi di mana di buku ajar kita mengatakan itu? Jadi buku-buku ajar kita matematika juga sangat terlalu Eurocentrik ya, terlalu berpusat pada Eropa, pada dunia Barat gitu. Kita lupa padahal nenek moyang kita itu juga punya pengetahuan tentang matematika gitu ya. Begitu mungkin Pak Khairuddin. Iya Bapak, ini luar biasa, pengetahuan baru juga bagi saya. Kepingin tahu lebih banyak, ini luar biasa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, dan adik-adik sekalian kita tidak membaca lagi pertanyaan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa langsung pada direct question bagi Pak Prof dan Pak Dr. Aryadi. Dan selanjutnya kita akan masuk pada sesi Casio untuk mempromosikan produknya, dan dimohon